اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا. Ini adalah kajian tematik bersama guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala dengan judul Fatamorgana Cinta. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk sedikit membagikan hadiah ya di awal kepada jamaah sekalian yang malam hari ini hadir dengan mengendarai sepeda motor dari jarak yang paling jauh. Tafadhol, yang mungkin ada yang berkendara dari jarak yang jauh, silakan, mungkin dari Taman Gading mungkin atau Muktisari ya, Masya Allah. Silakan, dari mana? Puger, Masya Allah. Berapa kilo Puger dari sini? 30 kilo? 45 sudah dihitung ya, Masya Allah. Ada yang lebih jauh dari 45 kilo? Pakai motor ya, syaratnya pakai motor. Boleh roda 3 boleh? Ya, ada. Ada yang nasi goreng kayaknya roda 3. Ya, nggak ada yang lebih jauh dari 45 kilo? Nggak ada? Masya Allah ya, kami berikan hadiah ini kepada saudara siapa? Bapak? Belfast. Masya Allah, dari Puger ya, asli Puger masnya. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, semoga semangatnya selalu menular ya kepada kita semuanya untuk terus termotivasi dalam rangka menuntut ilmu ini. Baik, seperti biasa jamaah sekalian, kami himbau kepada jamaah yang mungkin keluar masuk masjid ya untuk menutup kembali pintu masjid agar AC di masjid ini bisa berfungsi secara maksimal. Kemudian juga bagi para orang tua yang membawa buah hatinya malam hari ini untuk bisa dijaga ya, saling menjaga satu sama lain sehingga tidak mengganggu jamaah yang lainnya yang hadir pada malam hari ini. Baik, di tengah-tengah kita sudah hadir Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala untuk menyampaikan materi tematik pada malam hari ini dengan judul Fatamorgana Cinta. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan pernah berada di atas petunjuk itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Ya ibadi kullukum dhal illa man hadaitu." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih hidayah, kata Allah. Fastahduni ahdikum. Mintalah kalian hidayah kepadaku, pasti aku kasih, kata. Antum merasakan tatkala antum banyak membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Antum membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Plus yang kita baca ketika sholat, antum akan rasakan perbedaan. Karena memang Allah itu nyuruh kita minta gitu. Semoga Allah menyempurnakan hidayahnya untuk kita agar kita mati husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi,
Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, saudara-saudara kita di Sumatera, mereka sedang berduka. Tapi tidak semua. Allah tidak menjadikan semua Sumatera tenggelam. Allah tidak menjadikan semua Aceh itu terkena bencana. Di Sumbar pun sama. Tapi yang jelas daerah-daerah yang terkena bencana, mereka membutuhkan bantuan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Paling tidak doa. Engkau bisa berangkat ke sana, berangkat. Engkau tidak mampu berangkat, kirimkan sesuatu buat mereka. Yang jelas dalam bencana itu ada hikmah Allah Azza wa Jalla. Maukah kita mengambil hikmah? Maukah kita sadar bahwa musibah yang datang itu karena dua. Yang satu karena Allah ingin mengangkat derajat. Yang kedua karena Allah ingin menghapuskan dosa. Kalau antum orang soleh, semoga musibah yang menimpa untuk mengangkat derajat. Tapi kalau kita banyak dosa, maka musibah itu datang sebagai tanda cinta Allah kepada hambanya. Dan itulah cinta yang sebenarnya. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Apabila Allah cinta kepada hambanya, Allah kasih bala. Subhanallah. Sebagian orang berpikir cinta itu adalah dengan memberikan semua yang diminta. Betapa banyak anak-anak yang katanya dicintai sama orang tuanya, tapi ternyata anak itu tumbuh besar menjadi orang yang tidak bisa berdiri di atas kedua kakinya sendiri, nggak mandiri. Gara-gara cinta kedua orang tuanya, itu cinta yang salah. Dimanja. Semua yang diminta dikasih. Mau buka permen dibukakan. Mau buka minuman dibukakan. Katanya karena cinta. Ternyata anak itu tumbuh besar tidak bisa membuka permen. Kenapa? Karena cinta palsu orang tuanya. Berapa banyak anak-anak yang gara-gara cinta palsu orang tuanya, akhirnya dia tumbuh besar nggak jadi apa-apa. Ada seorang kawan yang cerita, dia punya ipar. Adik iparnya itu sangat dimanja sama orang tuanya. Karena dia anak bontot. Biasanya anak terakhir itu dimanja ya. Karena bapaknya udah gak punya anak lagi, bas itu anaknya. Akhirnya nih anak yang paling tidak bisa hidup. Dia terus bergantung sama orang tuanya. Karena orang tuanya sudah pensiun dan tidak mampu lagi untuk membantu itu anak, maka dia membebankan kepada anak-anak yang lain untuk melanjutkan cinta palsu orang tuanya kepada Tuhan. Pernikahannya bubar, pekerjaannya tidak ada yang bisa dilanjutkan. Maka ingat, di antara tanda cinta Allah kepada hambanya, Allah kasih bala. Jadi Allah cinta kepada Indonesia dengan diturunkannya bala, na'am, agar orang-orang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan sebuah pernyataan dan jawaban atas pertanyaan yang sering digulirkan. Kenapa sih
Tuh fulan sholat enggak, maksiat jalan, tapi rizkinya lancar. Akhirnya antum jadi malas sholat ya. Ana soft pertama utang enggak lunas-lunas. Padahal azan langsung ke masjid. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhibb, fa'lam annahu istidraj." Apabila engkau melihat Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, padahal dia terus berbuat maksiat, apa yang dia inginkan didapatin oleh orang itu. Cita-citanya tercapai, mimpinya menjadi kenyataan, padahal dia ahli maksiat. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Fa'lam annahu istidraj. Maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj. Salah satu bentuk seorang hamba dibiarkan sama Allah Azza wa Jalla. Diulur terus. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membaca firman Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Ketika orang-orang itu dikasih peringatan nggak sadar, dikasih tahu nggak mau tahu, tetap dalam dosa-dosanya, apa yang Allah berikan? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kita bukakan segala pintu kesenangan dia. Apa yang dia inginkan didapat. Sampai tatkala dia bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtah. Kata Allah, kami cabut nyawa mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka putus asa, mublisun, nggak bisa apa-apa. Kalau dikasih sakit masih berpikir untuk beristighfar. Ketika mobilnya hilang dia masih dapat berpikir, ya Allah banyak dosaku ya Allah. Dia bisa minta lagi sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dianya yang mati, dianya yang pergi, maka selesai. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kalian jangan takjub ya dengan harta mereka, dengan pencapaian-pencapaian mereka, dengan anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin mengazab mereka dengan harta dan anak-anak dalam kehidupan dunia. Bisa dibayangin ya, harta jadi azab. Nah, cuma nggak sadar orang itu ketika sedang diazab. Berapa banyak orang-orang yang tidak dapat menikmati hartanya, tapi dia terbebani dengan menimbun harta. Capek dia. Kerja, mikir lagi. Terus. Menikmati tidak. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Tahu-tahu mereka mati dalam kondisi kafir, belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semoga kita bisa faham bahwa musibah datang sebagai salah satu tanda cinta Allah yang menuntut hamba untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang sabar itu kalau terkena musibah, apa yang dia katakan? Inna lillah. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Jari-jariku ini milik Allah. Jantungku juga milik Allah. Ginjalku milik Allah. Kedua kakiku milik Allah. Rumahku, bumi tempat kita berpijak milik Allah Azza wa Jalla. Wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita sudah melihat mbah-mbah kita, nenek moyang kita udah kembali dan semua ditinggalkan. Maka semoga Allah membantu saudara-saudara kita yang di sana dan mengampuni dosa-dosa kita. Ada cinta kedua yang palsu. Akhir-akhir ini kita dengar perselingkuhan yang terjadi. Sebenarnya
kalau nggak salah. Sebenarnya kalau nggak salah, perselingkuhan yang terjadi di Indonesia itu fenomena gunung es. Yang kalau lihat gunung es ya, gunung dari es bukan gunung. Itu yang muncul di permukaan sedikit ya. Tapi ketika kita menyelam, kita akan melihat kondisi gunung yang begitu besar. Kenapa? Karena gaya hidup, pola hidup, budaya hidup di negeri kita menjadikan perselingkuhan sesuatu yang sangat biasa. Na'udzubillah min dzalik. Tadi ana donor darah. Ana bukan mau cerita tentang donor darah. Lama ana donor darah terakhir itu kapan ya? Tadi ketika ana mau donor darah, ana itu harus menandatangani sebuah pernyataan. Yang pernyataan itu membuat ana sakit hati. Apakah dalam beberapa hari ini atau ada sepekan ya 10 hari itu Anda pernah berhubungan dengan PSK? Wallah syarah. Itu ditulis di sana. Anda sampai ngomong sama, kok seperti ini tadi? Ya memang aturannya seperti itu. Lanjut ini jemaah. Apakah Anda pernah berhubungan seksual yang membayar? Loh, kok ngawur gitu? Tambah ngawur nih jemaah. Ada itu berapa minggu, berapa bulan. Kemudian, apakah Anda pernah berhubungan kalau laki-laki sesama laki-laki? Na'udzubillah gitu jemaah. Apakah Anda pernah berhubungan dengan seseorang, berhubungan seksual ya, dengan seseorang yang baru pulang dari Afrika? Na'udzubillah. Pernyataan-pernyataan itu menunjukkan tentang realita yang terjadi di lapangan sana. Kayak gitu tuh. Dan ini menjadikan PR berat buat kita. Kalau ternyata hal yang seperti itu dianggap normal. Nggak tabu menanyakan hal itu. Ustadz ditanya aja mah. Ada ngomong Allahu Akbar ya. Dan semua ustadz tadi yang ikut donor darah ya mencontreng itu. Tidak, seakan-akan sedang di sidang ya. Kamu pernah gini? Enggak pernah saya. Ini enggak pernah saya seperti itu. Allahu Akbar jemaah. Ya. Jadi perselingkuhan itu akan dianggap biasa ketika orang jauh dari nilai-nilai agama atau tidak menjadikan agama sebagai pedoman dalam hidupnya. Ana ingat pada waktu Pak Patrialis Akbar cerita saat beliau di MK. Pada saat itu sidang tentang apa saja sih yang menjadi sumber hukum HAM, hak asasi manusia. Yang jelas budaya, tradisi, apa macam-macam lah. Ketika agama itu banyak yang menolak di MK itu. Sampai beliau mengatakan, loh, emangnya kalian nggak beragama? Kok takut agama menjadi sumber patokan hak asasi manusia? Karena mereka berpikir agama itu nanti akan membatasi. Seperti tadi, orang nggak bisa jadi PSK. Loh, memang nggak boleh. Orang nggak boleh ke PSK. Loh kan hak asasi dia. Dia kan manusia, dia punya hak yang dijamin oleh undang-undang. Tapi akhirnya agama menjadi salah satu
rujukan HAM ya. Haibati fillah, kenapa sih orang selingkuh? Padahal Allah memerintahkan untuk menikah. Allah memerintahkan untuk menikah. Dan Allah ketika melarang perzinaan, Allah mengatakan Jalla Jalaluhu, "Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Kalian jangan mendekati zina. Mendekati saja nggak boleh. Tapi ketika bicara nikah, fankihu ma taba lakum. Kalian nikahilah yang baik-baik buat kalian, yang bagus-bagus buat kalian, yang kalian sukai dari perempuan itu kalian nikahi. Masna wa thulatha wa ruba'. Kalian nikahi 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, satu cukup. Pada saat bicara zina, Allah mengatakan jangan mendekati. Tapi manusia diciptakan memiliki syahwat kepada wanita. Zuyina linas hubbus syahawat. Coba angkat tangan yang tidak suka sama wanita di sini. Hati-hati antum jemaah. Itu sudah ditanamkan. Hubbus syahawat minan nisa. Ada di diri kita. Bagaimana menyalurkannya? Ada caranya. Bagaimana menahannya? Ada caranya. Menahannya dengan cara menundukkan pandangan. Itu ada syariatnya. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Karena dikatakan kullul hawadithi mabda'uha minan nazar. Semua perkara-perkara yang besar itu awal mulanya dari apa? Mata. Dari mata turun ke hati. Iya, betul jemaah. Dari mata turun ke hati. Maka Allah katakan jaga. Wa qul lil mu'minat. Bukan hanya laki-laki yang disuruh menjaga pandangan mata. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Agar mereka menundukkan pandangan mereka, sebagian pandangan mereka, dan menjaga kemaluan mereka. Ada aturannya. Taib. Ana mau nikah, tapi nggak punya fulus. Mahasiswa selalu ngomongnya kayak gitu. Kontrakan masih dibayarin orang tua, uang saku orang tua, ya cari mahasiswi yang orang tua juga biayain. Yang nggak mampu, fa'alaihi bisawm, suruh puasa. Jadi tetap Allah memberikan solusi. Nggak ada cerita yang nggak ada solusi. Allah berikan solusi. Dan ketika orang sudah jatuh cinta, Anda mau tanya, ada hadiahnya. Boleh nggak jatuh cinta jemaah? Kasih, ada mic-nya? Anda berdiri antum, nah, boleh jatuh cinta. Antum pernah jatuh cinta? Udah lupa antum lah. Udah dewasa nggak pernah jatuh cinta? Jarang, tapi pernah berarti. Saya kasih hadiahnya. Jadi jatuh cintanya sama yang cantik. Iyalah, kalau sama yang jelek gimana antum? Jazakallah khair.
Sedikit tapi. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Tapi nanti kita lanjutkan lagi. Jadi jatuh cinta itu ada yang boleh, ada nggak boleh, jangan. Jatuh cinta itu boleh kalau memang antum tidak melakukan apa-apa dan tidak melangkah ke sana. Dia lewat, Ustaz. Lewat dia, gitu kan? Ya Allah, ayuni, astagfirullah, seperti itu. Mulai kebayang seperti itu. Tapi kalau dia jatuh cintanya dia cari, nggak boleh. Dia curi-curi pandang. Makanya ketika Nabi SAW haji wada, beliau naik onta dan membonceng Fadl bin Abbas, ya. Fadl itu ngelihat ada perempuan cantik, jemaah. Dan perempuan itu juga ngelihat Fadl. Fadl ini tampan, jemaah. Fadl ngeliatin sama Nabi dipalingkan, bukan? Kata bapaknya, kenapa kok anakku kok digitukan? Kata dia, iya, aku ngelihat seorang pemuda melihat seorang pemudi. Aku khawatir setan masuk di antara keduanya. Iya. Jadi kalau antum cinta yang tidak disengaja, yang juga antum tidak melakukan perbuatan yang terlarang, nggak apa-apa. Dia mau gimana gitu. Tapi gimana kalau antum jatuh cinta sama istri tetangga? Ana nggak sengaja lihat dia, saat dia nggak boleh, nggak boleh. Dan disinilah ya, tetangga itu punya hak yang besar sekali dalam Islam. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, bagaimana menurut kalian berzina dengan istri tetangga? Ya haram berzina. Bagaimana menurut kalian tentang hukum berzina? Haram, kata para sahabat. Iya. Dan berzina dengan 10 orang itu lebih ringan daripada berzina dengan istri tetangga. Dan biasanya perselingkuhan terjadi di situ, di yang dekat-dekat. Maka diperintahkan kita untuk menundukkan pandangan kita. Dan ketika sudah jatuh cinta dan cintanya boleh dan halal, obatnya apa? Ya nikah. Obatnya nikah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, lam yura lil mutahabbaini mithlu nikah. Enggak pernah dilihat ya, buat orang yang sedang mencintai, obatnya lebih baik daripada nikah. Enggak ada. Obatnya bukan puasa. Obatnya nikah. Tapi kalau ditolak, Ustaz, gimana? Langsung pindahkan cintamu kepada yang lainnya. Mati satu tumbuh 1000, siapa? Dan puncak dari cinta itu ketika cinta karena Allah. Dan itu mahal. Nabi SAW mengatakan, awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali keimanan yang paling kokoh itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Mungkinkah suami istri cintanya karena Allah? Mungkin. Tapi ada yang cintanya karena syahwat. Ketika istrinya sudah tua renta, hilang cinta dia. Umpamanya. Padahal istrinya adalah wanita yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, yang rajin berpuasa, wanita yang menghormati suaminya. Taib ahibati fillah. Awal dari perselingkuhan itu adalah tadi pandangan mata ya. Setelah pandangan mata, fabtisamatun, senyuman biasanya. Jadi ketika mandang, antum senyum. Dan dia senyum juga. Kalau itu terjadi, fakalamun, maka terjadi kalam,
obrolan sudah. Fasalamun, lalu ada salam-salaman sudah. Setelah itu famau'idun faliqa, ada janji dan ada pertemuan. Kalau kita lihat perempuan-perempuan yang digodain oleh laki-laki hidung belang di Facebook ya biasanya. Nah, di mana biasanya? Oh, nggak tahu tuh. Itu terakhirnya kan pertemuan. Terakhirnya pertemuan, maksud janjian, ketemuan. Seperti itu jalurnya syaitan. Dan ada yang menjadikan agama sebagai pintu. Enggak, Ustaz, ana nasihat Ustaz. Dia curhat urusan rumah tangganya. Dan ana sebagai seorang muslim, sebagai seorang ustad, hadir menyelesaikan masalah. Masya Allah. Dan bahaya loh jemaah. Ana dapat curhatan dari perempuan-perempuan ya, yang istrinya kawan sendiri, istrinya seorang ustaz, ya semua ada masalah. Di rumah tangga Nabi SAW ada masalah. Tapi ketika antum menanggapi orang-orang yang curhat, hati-hati. Al-Hasan bin Saleh, salah satu dari ulama salaf, mengatakan, inna syaitan la yaftahu lil abdi tis'atan wa tis'ina baban minal khair. Setan itu siap untuk membuka 99 pintu kebaikan, yuridu biha baban minasyarr, yang dia inginkan satu pintu kejahatan. Tapi yang dia buka 99 kebaikan, dibukain, Masya Allah bagus, dibuka terus. Terakhir nanti aku tangkap yang nomor 100, kata setan. Ini yang calon-calon ustadz, hati-hati antum. Karena orang merasa nyaman, apalagi istrinya orang, kalau ada masalah itu akan nyaman ngomong sama antum. Apalagi antum mengatakan barakallahu fiik ya. Masalahnya apa? Allahu Akbar, ya Allah. Anak kok adem ya kalau ngomong sama ustaz tuh. Sahih ya, Mas. Hati-hati. Jadi tadi akhirnya dari awalan ngobrol ya, kalau mungkin tidak terjadi pandangan mata, maka pintunya pintu obrolan. Pintunya pintu chatting. Ada sebuah pernyataan ya. Pernyataan dan pertanyaan nanti ya. Laki-laki itu kenapa sebelum nikah kok baik semua? Sedang apa? Mancing. Masya Allah. Jadi antum lihat. Jadi modelnya itu model memancing. Kayak orang mancing ikan, dikasih umpan sama dia. Dia siap, umpannya yang mahal nggak apa-apa. Tapi ketika sudah kena, digebok sama dia itu ikan jamaah, nggak urusan dia jamaah. Jadi buat ibu-ibu ya, hati-hati sama laki-laki. Jadi memang kalau antum lihat di dunia binatang itu selalu yang laki-laki lebih indah daripada yang perempuan. Selalu yang jantan itu lebih indah daripada yang betina. Selalu. Ayam, antum lihat ayam jago ya, Masya Allah gagah dia. Kalau ayam betina biasa aja gitu loh. Tapi ayam jago ini menawarkan diri dia gitu. Burung, merak. Anda dulu berpikir merak yang ekornya indah itu betina. Kita ya Allah, ayu nih. Kita ngomong itu ayu nih, padahal enggak, ganteng dia. Dengan ekornya, kalau yang betina biasa aja. Ikon Indonesia,
Burung bukan Garuda. Cendrawasih ya, yang ada di duit, cendrawasih. Ana melihat di Papua itu cendrawasih yang laki jemaah. Ya Allah, ganteng-ganteng. Kalau yang perempuan biasa. Kenapa? Karena memang untuk memancing gitu loh. Makanya antum kan ganteng-ganteng kayak gini kan. Tapi antum nggak punya kegantengannya singa. Singa jantan itu jalan aja sudah gagah gitu. Tapi kalau antum jalan biasa aja gitu. Makanya kalau manusia harus naik Lamborghini baru ganteng. Walaupun kulitnya putih gelap ya, tapi naik Lamborghini itu jadi ganteng jemaah. Allahu Akbar. Ganteng orang ini. Jadi ada tunggangannya. Kalau manusia itu ada itunya. Dan ada cara ngomongnya. Karena dia ingin diterima. Biasanya ya lebih lembut. Ngomongnya enak. Walaupun dia pemarah. Tapi kalau ngomong sama perempuan yang bukan istrinya. Nanti beda. Kalau sudah jadi istri beda ya. Kalau masih belum jadi istri. Ya Allah lembutnya. Sabar ya. Lebih perhatian sama nih perempuan. Minta coklat dibelikan coklat ya. Minta apa ditransferin fulus apa aja diminta. Pandai menahan emosi. Walaupun dia sakit hati tapi dia tahan emosi. Kenapa? Karena dia sedang berjuang untuk menaklukkan. Lebih romantis dan mau berkorban. Kalau yang dia dapatkan sudah, yang dia inginkan sudah dia dapatkan, dia akan berubah. Kenapa? Ya bukan berubah sebenarnya. Kembali ke model aslinya. Jadi bukan berubah. Dia pada waktu itu memang settingannya sedang mancing tadi. Jadi ketika sudah menikah kembali kepada model asli. Makanya dalam Islam itu nggak ada ceritanya pacaran, nggak ada ceritanya mancing. Yang ada melamar. Yang ada melamar. Ya sudah, ini aku gitu. Engkau mau tahu aku? Tanya sama orang. Kalau engkau tanya sama aku ya, insya Allah aku baik semuanya. Ada sedikit yang baik sekali gitu. Artinya nggak tanya sama orangnya, kamu gimana? Kan kadang-kala ada istilah apa? PDKT ya. PDKT untuk tahu anak kepingin kenal dia gitu loh. Nggak ada. Kalau engkau tanya sama orangnya nggak akan pernah kenal sama dia. Karena ketika engkau tanya dia sedang di mode pesawat itu, bukan mode pesawat, modenya sedang mancing itu enggak. Momennya tanya si perempuan, Mas, kamu kalau aku marah kamu ikut marah nggak? Ya nggak mungkin lah. Ini awal gitu. Mas, kalau aku butuh duit dan kau tidak punya duit, engkau siap jual handphonemu. Kok handphone? Mobil, rumah aku jual buat engkau. Itu model mancing tadi ya. Umpannya keluarkan semuanya. Jadi dia bukan berubah. Tapi dia kembali ke model awal. Model aslinya. Maka dikatakan di barat sana, dan anak katakan di barat, tapi sudah mungkin pengaruhnya sudah ada di negeri kita. Mereka punya sebuah istilah, Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub. Yang kita bicarakan nih, Fata Morgana cinta. Malam pernikahan itu malam penguburan cinta. Karena kembali ke model cinta nggak ada, udah selesai. Engkau sudah jadi milikku. Kalau dulu kenapa aku baik sama kamu? Ya tadi, aku sedang berburu. Maka hati-hati dengan wanita. Kalau ingin tahu laki-laki, cari tahu. Dari mana? Ya dari sohibnya ya. Dengan siapa dia bergaul. Bagaimana dia ngobrol sama perempuan. Dia menundukkan pandangannya atau tidak. Bagaimana kehidupan dia di masyarakat. Supaya kita tahu. Ketika suamimu, ini laki-laki royal sama engkau,
Boleh jadi ketika sudah menikah dia bakhil. Dari mana kau harus cari tahu? Dari kawan-kawannya. Tapi kalau perempuan, sama perempuan ini, kalau belum jadi istri, dia akan menampakkan perhatian yang lebih sama kamu. Apalagi kalau antum punya masalah sama istri antum. Antum akan merasakan perempuan ini memberikan perhatian sama ana, menghormati, menjaga tutur katanya, nggak pernah nuntut. Ya, mau nuntut apa? Dia bukan istri antum, dia orang lain. Nggak pernah marah-marah, nggak pernah marah-marah. Kalau dia marah-marah ya salah. Tapi kalau seorang istri marah-marah, wajar jemaah? Ya nggak wajar juga lah. Nggak boleh juga istri marah-marah sama suaminya. Tapi kalau itu terjadi, Nabi SAW menerima kondisi tersebut. Dan ketika dua orang ini yang belum menjadi suami istri, mereka sudah berjumpa, lalu mereka chattingan secara intens, telepon di malam hari, saling curhat. Apalagi kalau janda ya, janda ketemu suaminya orang, kira-kira bagaimana? Kalau janda yang bertakwa kepada Allah, dia akan jaga diri. Tapi kalau enggak, ya dia nggak akan jaga diri. Hubungan antara laki-laki dan wanita di dalam Islam itu diatur oleh undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tadi kau bicara memandang, tundukkan pandangan, cara berbicara perempuan berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Apa kata Allah? Fala takhda'na bil qaul. Jangan kau lembut-lembutkan omonganmu. Karena itu membuat laki-laki yang ada penyakitnya, jemaah, di hatinya, itu akan tergoda. Dan dia akan merasakan, ya Allah, ana itu kalau chatting sama fulan enak banget sama fulana ya. Ya Allah. Dia tanya gimana kabarnya, udah makan antum? Aduh. Ana sama istri nggak pernah ditanya udah makan. Yang ditanya bawa makanan apa? Iya. Kalau dia tanya udah makan belum? Masya Allah. Aku kirimin ya. Allahu Akbar. Kayaknya ini calon istri ana nih. Nah, yang akhirnya nanti akan terjadi perzinaan. Taib. Ketika laki-laki sudah menikah, dia tidak perlu lagi membuktikan dirinya. Nggak perlu. Dia santai sudah. Dia akan apa adanya. Dia kurang romantis, kurang berjuang, kurang sabar, tidak selembut yang dahulu. Dan terkadang hal ini terjadi setelah bertahun-tahun. Artinya pada waktu awal pernikahan enggak, suami ana lembut Ustaz. Suami ana perhatian Ustaz. Tapi setelah punya anak 3, kok suami ana berubah. Dia mulai suka chatting sama perempuan lain. Kira-kira apa penyebabnya? Nih bapak-bapak mana yang pernah chattingan sama perempuan lain? Nah, kira-kira apa penyebabnya? Antum kok sudah merasa jenuh dan bosan sama istri antum? Kita dengarkan adzan dulu ya.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Nah, jemaah, ana ingat sesuatu ya. Ada permohonan dari warga yang menjadi lewatan jalan antum. Usahakan kalau jalan di malam hari itu nggak ngebut ya, karena memang jalannya kecil dan banyak anak-anak yang menyeberang. Biasanya naik motor mungkin agak kencang-kencang. Mohon nanti kalau pulang berusaha untuk menjaga kenyamanan buat kita semua. Jazakallah khair. Taib, jadi tadi laki-laki berubah setelah beberapa lama menikah. Kadangkala muncul kejenuhan. Apa penyebabnya? Penyebabnya ada dua. Penyebab dari diri dia dan penyebab dari istrinya. Kita harus fair menanggapi hal ini. Yang pertama, dari diri dia. Boleh jadi dia tidak menundukkan pandangannya di luar sana. Boleh jadi dia berhubungan dengan perempuan-perempuan tadi yang dia merasa nyaman dan dihargai di sana. Di saat istrinya, ini faktor istri lupa dengan tugas-tugasnya. Karena kalau istri merasa, loh, suami anak berubah, katanya. Sekarang banyak tuntutan, minta ini, minta itu. Padahal sebenarnya itu tugasnya istri. Dahulu suami tidak terlalu mempermasalahkan. Tapi dengan berjalannya waktu, mungkin sang suami merasa, loh itu seharusnya tugasmu gitu loh. Bicara menghargai suami, menghormati suami, memuliakan suami, itu menjadi tugas seorang istri. Dan yang menjaga keharmonisan dalam rumah tangga itu, tatkala dua orang ini menjalankan tugasnya masing-masing. Maka tadi sang istri tolong dengan berjalannya waktu, dengan banyaknya anak, berikan pelayanan yang lebih kepada suamimu dan kepada anak-anakmu. Karena ada istri yang sibuk sama suaminya, anaknya nggak diurusin. Itu juga membuat suami jadi nggak suka sama istri. Kemudian ketika ngelihat janda, anaknya 3 semuanya Masya Allah, anaknya baik-baik semua Ustaz, Masya Allah Ustaz, padahal nggak ada bapaknya. Kayaknya ini cocok jadi istri anak. Dia melihat itu, padahal dia nggak tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi di rumah tuh janda. Tapi dia tahu dengan rumah tangga dia. Maka tadi dua faktor, si laki-lakinya, si suaminya tidak pandai menundukkan pandangan, dia berinteraksi dengan wanita tidak mengikuti aturan yang Allah tetapkan, nggak boleh berduaan, dia berduaan, jalan bareng-bareng, makan bareng-bareng dengan alasan kerja. Dan itu yang menjadi bungkus selama ini. Kerja. Akhirnya na'udzubillah nanti terjadi perzinahan. Maka sang istri tolong, ya mungkin engkau kembali ke sifat, ke model awal tadi ya. Sudah, aku kan sudah jadi istrinya. Tapi engkau punya kewajiban. Di antara yang perlu dijaga oleh para wanita. Ketika Nabi SAW ditanya, man khairun nisa, tentang wanita yang terbaik, subhanallah. Beliau menyebutkan dalam riwayat ini ya, ada riwayat lain, allati idza nadharta ilaiha sarratka, yang kalau dipandang nyenengno ati. Itu tolong dijaga. Karena banyak perempuan di luar menyenangkan hati suamimu. Sedangkan pulang ke rumah ketemu istri, kok kayak ini bojoku ya. Dia tidak nundukkan pandangan sampai rumahnya istrinya tidak menyenangkan hati sang suami. Bagaimana menyenangkan hati suami? Ya luar dalam. Dia menjaga fisiknya, menjaga hatinya, ngomong sama suami yang enak ya. Jadikan suami itu merasa nyaman di rumah. Berikan keamanan emosional di rumah. Karena godaan perempuan di luar itu tadi memberikan kenyamanan, kehangatan, kelembutan, penghargaan, nggak banyak nuntut ini dan itu. Akhirnya dia pulang ke rumah, yang dia dapatkan adalah tuntutan terus.
Akhirnya capek. Dan hati-hati para suami, istrimu itu juga punya hak. Istri melaksanakan tugasnya, berikan haknya. Nabi SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Maka berikan hak-hak istrimu dan lakukan ihsan. Jadi kalau bicara hak, kalau antum naik ojek, bayarnya 10.000, lalu antum kasih 15.000, yang 5.000 itu namanya apa? Ihsan. Iya, berbuat baik gitu lah. Seharusnya anak bayar 10.000 cukup, tapi anak ingin berbuat baik, maka lakukan itu kepada istri. Berbuat baiklah sama dia. Jadi kemudian akan ketemu jamaah. Dan rumah tangga insya Allah akan harmonis, dan godaan-godaan dari luar itu bisa dihindari. Karena boleh jadi istri ketika capek di rumah, dia tidak mendapatkan perhatian dari suaminya, tidak mendapatkan haknya lah. Bahkan KDRT, tahu-tahu ada yang WA dia, mantan pacarnya kayak, atau kawan SMA dulu, yang awalnya cuma ngobrol-ngobrol biasa, lama kelamaan dia nyaman dengan laki-laki. Atau perempuan itu curhat sama Ustadz lagi jemaah, ya Allah baik banget Ustadz itu ya, kata dia. Ketika dia ngelihat suaminya, na'udzubillah, kok dapat suami kayak gini gitu. Akhirnya sang Ustadz menawarkan jalan keluar, solusi. Boleh engkau gugat cerai, boleh kau dapat suami kayak gitu. Dan banyak laki-laki yang menunggumu. Wah, nggak boleh lu jemaah, hati-hati. Perempuan yang dalam masa iddah, kita akan bahas pekan depan itu, nggak boleh antum ngelamar. Apalagi suami istrinya orang. Antum mengatakan bismillah, anti cerai, WA. Na'udzubillah, nggak boleh. Maka dilaknat orang yang merusak rumah tangga orang lain. Jadi usahakan ketika ada orang curhat, antum tahu ini istrinya orang, antum tahu ini suaminya orang, tolong jaga rumah tangga. Jangan sampai termasuk yang dilaknat gara-gara membuat rumah tangga itu rusak. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat ana sampaikan. Dan ingat, bicara fata morgana cinta yang sebenarnya itu yang berlandaskan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang lainnya bohong. Barakallahu fiik. Assalamualaikum ya Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara menghadapi kelemahan syahwat? Iya, kelemahan syahwat selain dengan berpuasa dan menikah. Karena untuk menikah saat ini belum memungkinkan, karena kedua orang tua anak belum mengizinkan anak menikah sebelum menyelesaikan S1 atau memiliki pekerjaan tetap. Dan umur anak udah hampir 30 tahun. Syukran wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Iya, di antara cara menundukkan syahwat itu dengan menundukkan pandangan. Jadi ketika kita menundukkan pandangan, kita akan bisa menjaga kemaluan. Kalau antum puasa, antum menikah, puasa nikah tapi tidak menundukkan pandangan, ya sama aja. Syahwat itu akan, tadi ada pemikiran ya, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Maka tundukkan pandangan. Makan dijaga. Kalaupun antum nggak puasa, jangan makan yang membuat syahwat itu jadi
membara. Karena memang ada makanan-makanan yang membuat orang akhirnya bersyahwat. Tapi kalau antum makannya tempe, nggak tahu ya, tempe tahu ini membuat syahwat enggak kayaknya jamaah. Tapi antum tiap malam STMJ, buat apa STMJ antum gitu kan? Maka jaga makan. Yang ketiga, lakukan aktivitas, salah satunya olahraga. Jadi ada olahraga yang membuat syahwat itu jadi hilang, tersalurkan. Antum tidur dalam kondisi capek, lelah, bangun seger. Tapi kalau antum makan enak, olahraga tidak, pandangan mata yang nggak dijaga, ngobrolnya tentang harim, sudah. Kemudian ketika dikatakan antum sudah umur 30 tahun, menikah itu tidak harus punya pekerjaan tetap, jemaah. Harus kita fahami bersama. Menikah itu tidak harus punya pekerjaan tetap, tapi harus tetap bekerja. Mau tidak mau, antum punya kewajiban memberikan nafkah. Jadi harus tetap bekerja, walaupun pekerjaannya tidak tetap, nggak harus ya, man. Sahabat yang menikah dengan cincin besi, tapi nggak punya juga, akhirnya menikah dengan hafalan Qur'annya, itu nggak punya pekerjaan tetap, tapi dia tetap bekerja. Artinya dengan adanya istri, dia akan berusaha untuk memberikan nafkah kepada istri. Jadi waktu itu mungkin bisa komunikasi sama orang tua, kalau memang mau menikah, sampaikan anak akan bekerja walaupun pekerjaan tidak tetap. Ya, tapi yang jelas anak akan tetap bekerja gitu. Semoga Allah kasih kemudahannya. Apakah pertunangan itu ada dalam Islam? Iya, tunangan itu apa sih artinya tunangan, jamaah? Apa artinya tunangan? Mengikat hubungan tanpa pernikahan. Biasanya kesepakatan. Insya Allah, anakmu buat anakku. Aisyah radhiyallahu anha itu sebenarnya sudah tunangan sama orang. Aisyah itu, artinya tunangan itu boleh jadi dari pihak orang tua ya. Orang tua mengatakan, insya Allah ya, putrimu buat putra anak. Siap, bismillah. Itu disebut tunangan? Enggak. Atau bukan, jemaah? Apa namanya itu? Itu mungkin kesepakatan. Tapi kalau tunangan itu biasanya sudah melamar, iya, kemudian diikat. Sebelum lamaran. Sebelum lamaran. Gimana sebelum lamaran? Sudah diterima berarti. Tunangan itu posisinya dia sudah diterima kan? Iya kan? Seharusnya lamaran itu sekedar formalitas akhirnya. Karena sudah ketika pertunangan itu sudah diterima, iya engkau sudah mau menikah gitu loh. Cuma proses lamaran itu hanya formalitas, sepertinya seperti itu. Jadi kalau kesepakatan tadi diterima ya, kemudian pernikahannya nanti tahun depan umpamanya, ya nggak ada masalah selama menjaga. Karena dua orang ini belum boleh duduk berduaan, belum boleh berjabatan tangan, ya orang lain gitu. Tapi ada kesepakatan untuk nikah tahun depan. Kalau yang dilakukan di Arab sekarang ini, di Saudi ya, Anda lihat tunangannya itu nikah tapi kumpulnya setelah walimah. Artinya boleh satu kamar tuh setelah walimah. Dan ini mungkin bisa dilakukan oleh para mahasiswa. Datang ke orang tuanya, saya nikahkan sudah. Loh gimana? Walimahnya gampang lah. Nanti kalau sudah saya punya pekerjaan tetap baru walimah. Yang penting sudah jadi istri saya.
itu nggak apa-apa. Karena walimah itu bukan syarat sahnya nikah. Jadi kalau sistem tunangannya itu dinikahkan tapi kumpulnya baru tahun depan, umpamanya baru boleh satu kamar ya, tahun depan. Kalau sekarang nggak boleh, sampai walimah baru boleh kumpul, itu nggak ada masalah, berarti sudah halal sebenarnya. Tapi kalau tunangan sepertinya belum halal, maka tetap ada batasan-batasan. Taib. Bagaimana menasihati wanita, istri teman? Anak kayaknya perlu minum dulu kalau istri teman ini ya, Bismillah. Afwan Ustaz, bagaimana menasihati wanita, istri teman yang ngomongnya mendayu-dayu? Apakah mendayu-dayu itu fitrah atau akibat didikan orang tuanya yang selalu dimanja? Istri antum berarti nggak mendayu-dayu. Ini istrinya teman mendayu-dayu. Iya, harus kalau bicara fitrah, wanita itu lembut seharusnya ngomongnya. Tapi ada aturannya. Ketika dia ngobrol, kenapa dia dikasih suara yang lembut? Supaya memang dia bisa menaklukkan suaminya. Jadi kalau ngomong sama suami, merayu, ini itu, seneng suaminya itu. Tapi jangan suaminya orang. Makanya Allah mengatakan fala takhdha'na bil qaul, enggak boleh mendayu-dayukan omongan, melembut-lembutkan enggak boleh. Dan buat para wanita khususnya, kalau nawar barang, tolong jangan merayu dengan suara yang mendayu-dayu. Biasanya sama penjualnya, ayolah mas, enggak boleh. Ayo mas. Biasa aja gitu, ngomongnya jangan mendayu-dayu. Karena jangan sampai ngomong sama suaminya tegas, ngomong sama orang mendayu-dayu. Enggak. Jadi sampaikan kepada suami perempuan itu, sampaikan kepada istrimu untuk menjaga omongannya. Karena enggak semua orang itu baik. Ada orang-orang yang hatinya ada penyakit, lalu berprasangka buruk kepada istrimu. Padahal istrinya enggak sebenarnya. Tapi tadi boleh jadi karena kebiasaan, dimanja, akhirnya dia seperti itu. Tapi orang yang ada penyakit di hatinya langsung mikir yang ndak-ndak. Koyoke gelem wong iki. Nauzubillah. Itu bahaya. Maka tolong dijaga. Tapi pertanyaan terakhir. Masya Allah, ini panjang banget ya, Mas. Assalamualaikum Ustaz. Saya dan istri mendapat amanah sebuah rumah yang oleh ibu mertua dibeli untuk aset investasi di tahun 2019. Sejak 2022 oleh mertua diminta menjual. Sampai sekarang belum laku. Setiap kali mertua telepon selalu menanyakan rumah, hingga suatu hari mertua minta kepada istri saya untuk ambil tanah dari rumah itu untuk dibawa ke orang pintar, supaya dibantu doa biar laku rumahnya. Istri saya sudah menolak dan menasihati ibu karena caranya mengandung syirik. Mertua tetap memaksa hingga membuat istri saya tertekan. Apakah istri saya harus menuruti perintah ibu sebagaimana tanda bakti atau bagaimana? Mau diapakan tanahnya itu? Ya, kalau doa nggak apa-apa, minta doa orang alim, nggak apa-apa. Kita minta doa orang soleh dalam agama kita disyariatkan. Cuma kalau tadi dengan media tanah itu, wallahu a'lam, apa sebenarnya yang hendak dilakukan dengan tanah tersebut? Maka yang perlu dikatakan, ibu nggak ada masalah. Ibu mau minta doa orang alim, ustadz yang baik. Tapi kalau untuk tanahnya yang didoakan, masalahnya yang mau dijual bukan tanahnya, tapi lingkungannya itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Salman Al-Farisi itu harus membayar dengan menanam
300 pohon kurma dan harus hidup. Itu Nabi SAW datang menanamkan dan semuanya hidup. Artinya yaitu berkahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita minta orang alim itu mendoakan, ya sudah, minta dia untuk mendoakan tanpa harus tadi membawa tanahnya. Kecuali kalau kita minta sesuatu model tadi, kita mau nanam sesuatu, mohon didoakanlah untuk ditanam umpamanya pohon tersebut supaya berkah umpamanya. Mungkin yang seperti itu nggak masalah. Tapi kalau dia membawa tanah itu lalu nanti dibacai macam-macam ya, lalu tanah itu dibalikin, disebarkan nanti ya, sepertinya cara yang seperti itu bukan cara yang sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi buat orang-orang yang punya rumah, punya tanah nggak laku-laku, doanya dikencengin, minta sama Allah Azza wa Jal, tapi jangan sampai mengambil cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, untuk yang pertama mungkin tidak dibaca keras. Afwan. Terkait pertanyaan calon pendonor darah yang tadi Ustaz ceritakan, mungkin bisa disampaikan ke jamaah agar tidak salah persepsi. Karena saya khawatir dengan respon banyak yang tersenyum tadi jadi salah tafsir. Karena itu semata-mata untuk memastikan darah yang diambil adalah darah orang yang sehat. Afwan. Sahih jamaah. Mereka itu ingin memastikan darah orang yang diambil ini sehat. Walaupun sebenarnya darah itu nanti akan dites lagi, bukan darah yang diambil langsung diberikan kepada, enggak. Dan tidak semua darah itu lolos. Cuma pertanyaan-pertanyaan yang tadi disebutkan itu menunjukkan seakan-akan hal itu lumrah terjadi di tempat ini. Jadi kalau ditanyakan seperti itu karena memang di tempat ini ya dikhawatirkan terjadi seperti itu. Banyak orang ke PSK ya, banyak orang tadi ya berhubungan dengan orang yang mungkin terkena AIDS ya. Ada pertanyaan seperti itu. Jadi sebenarnya pertanyaan itu tujuannya untuk memastikan darah orang itu sehat, betul. Dan sebenarnya dari pertanyaan itu nggak cukup, karena yang dilakukan oleh pihak PMI itu akan mengolah darah itu dan nanti ya dia lihat. Kalau ternyata ada hepatitisnya, ada ininya, ada AIDS-nya, ada apa ya ditolak gitu loh. Namun yang ingin Anda tekankan itu pertanyaan-pertanyaan itu benar-benar membuat orang itu bingung. Ketika ditanyakan kepada keumuman orang yang seakan-akan hal itu memang umum di masyarakat. Itu sih. Tapi yang jelas kalau bicara Anda tanya sama pegawainya, ya memang seperti itu aturan dari atasnya. Pertanyaan itulah yang ditanyakan. Dan sekali lagi pertanyaan itu ya buat orang-orang yang jauh dari hal seperti itu agak risih ditanyain seperti itu. Tapi insya Allah jemaah, kita berharap negeri kita jauh dari yang ada di pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan semoga orang-orang yang seperti itu yang nggak perlu donor darah, karena darahnya juga nggak akan lolos, karena nggak akan lolos di pemeriksaan selanjutnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kepada guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Dan sebelum kami tutup, izinkan kami untuk sedikit ya kembali membagikan door prize hadiah kepada jamaah sekalian. Kali ini bagi jamaah yang pertama kali hadir di Masjid Abdillah, silakan. Ada berapa orang? Ada 1, 2, 3, 4, 5, banyak ternyata ya. Kalau gitu diseleksi lagi. Yang pertama dan yang paling jauh jaraknya. Ya, puger tadi ya, pertama sudah dapat. Jadi buat yang lain ya. Taib.
Dari mana? Patrang, Masya Allah. Banyuwangi, Banyuwanginya mana Pak? Genteng, baru pertama kali malam hari ini. Masnya? Genteng. Sama dari Serono. Oh, Masya Allah. Gentengnya 2 orang, kemudian Serono 1 orang. Bapaknya? Ya? Probolinggo, baru malam hari ini kesini, Masya Allah. Ada lagi lebih jauh? Balikpapan, baru malam hari ini datang ke sini dan memang untuk kajian. Oh, Masya Allah, dari Balikpapan ya. Ada lagi? Dari balik pintu mungkin? Nggak ada? Masya Allah, di belakang? Ya. Mana? Tulungagung, Ajung, mana? Kayu Agung. Dari Kairo Mesir, Masya Allah. Malam hari ini hadir ke sini baru pertama kali ya, Masya Allah. Tapi orang Indonesia ya, orang sini ya, Masya Allah. Ya, nggak apa-apa lah. Kita kasih yang Masya Allah dari mana tadi, Balikpapan ya, 1 orang minta tolong Bapak ini. Kemudian Probolinggo tadi ya, jauh juga. Kemudian yang Kairo boleh deh kita kasih ke Kairo ya, karena malam hari ini baru datang ke sini.